Ya, masih terus saling serang. Perang antara Iran dan Israel semakin panas. Amerika Serikat yang merupakan sekutu Israel mulai hilang kesabaran karena Iran tak juga menyerah. Jika Amerika Serikat akhirnya memutuskan ikut turun tangan, bagaimana dengan Rusia yang merupakan sekutu Iran? Kita diskusi. Saudara, perang terbuka Israel-Iran kian memanas. Sekutu Israel, Amerika Serikat sepertinya mulai habis kesabaran dengan Iran yang menolak untuk menyerah. Lantas, kalau Amerika Serikat ikut menyerang Iran, apakah Rusia yang jadi sekutu Iran akan ikut terlibat juga? Dan apakah situasi ini diambang perang dunia ketiga? Yusuf lengkapnya, kita diskusi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal akan berbuat sesuatu jika Iran tetap tidak menyerah. Ia berkata kesabarannya sudah habis. Say good luck. What is the end date? Say it. It's already run out. That's why we're doing what we're doing. Yeah, they had 60 days and a big, 60 days, plenty of time. And they made a mistake. Honestly, they made a mistake. Their country's in ruins. Pernyataan Trump itu menanggapi pernyataan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomeini, yang menolak permintaan Trump, yaitu menyerah tanpa syarat. Ya, kalau Amerika memutuskan ikut terlibat langsung dalam perang Israel-Iran, bisa memicu perang global. Aliansi Amerika Serikat di mana-mana, dari NATO hingga Indo-Pasifik, termasuk di wilayah Asia Tenggara. Menurut pengamat, Indonesia pun bisa terkena dampaknya. Entah lagi siap-siap, kapal induk Amerika Serikat USS Gerald Ford akan berlayar menuju Eropa. Pengerahan ini disebut-sebut jadi opsi kekuatan Amerika Serikat jika memutuskan menyerang Iran. Sebelumnya, Amerika juga telah mengerahkan 2 kapal induknya ke wilayah Timur Tengah. Akan jadi masalah sekarang kalau Amerika Serikat akan mengatakan saya akan terlibat langsung. Ya berarti kerangkanya adalah aliansi militer Amerika Serikat. Aliansi militer Amerika Serikat itu adalah di NATO ada, kemudian di Indo-Pasifik itu melibatkan Australia, New Zealand, United States, kemudian juga banyak perjanjian-perjanjian rahasia Amerika Serikat dengan Australia, Amerika Serikat Amerika Serikat dengan Vietnam, Amerika Serikat dengan Jepang, kemudian Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kalau Amerika Serikat menyatakan akan terlibat, maka ini sangat berbahaya bagi Indonesia karena akan menggerakkan semua unit-unit kerja aliansi tersebut di seluruh dunia begitu. Dan seperti kita ketahui di dalam ASEAN sendiri ada negara-negara yang punya kerjasama militer langsung dengan Amerika Serikat. Kalau kita hanya sebatas military training, tapi kalau dengan Filipina itu sudah alignment, dengan Vietnam alignment. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi tidak mustahil keterlibatan Amerika Serikat ini akan memaksa saudara-saudara kita dalam ASEAN untuk menyimpan informasi untuk Indonesia. Karena dalam hal ini tentunya Amerika Serikat akan menekan bahwa Iran itu benar-benar teroris. Kalau Amerika Serikat terlibat, maka akan banyak negara lain yang terlibat, mau nggak mau, dan otomatis perang ini akan semakin luas. Akan menjadi perang global begitu. Untuk itu Indonesia hendaknya sangat berhati-hati, jangan sampai kita terjebak untuk tanpa sadar mendukung negara-negara tertentu dalam ASEAN dalam kerangka barangkali kita kerjasama intra ASEAN di level political and security community, tapi sebenarnya itu merupakan skenario dari Amerika Serikat untuk secara tidak langsung melibatkan Indonesia. Mohon kita membangun ketahanan nasional, mohon kita membangun jaringan intelijen secara lebih baik, mohon kita memiliki kemampuan mengawasi selat-selat strategis kita agar tidak dengan mudahnya dilewati alur-alur senjata, alur-alur manusia yang akan berperan dalam konflik Amerika Serikat melawan Iran ini. Israel punya Amerika Serikat di belakangnya. Di pihak Iran, Rusia disebut-sebut sebagai sekutu kuat. Presiden Rusia Vladimir Putin udah angkat suara. Menurutnya, Iran tidak pernah minta dukungan ke Moskow dalam perang dengan Israel. Tapi, kalau Amerika sampai ikut terlibat, apa Rusia nggak jadi panas? Ini tergantung dari bobot perjanjian yang Iran punya ya. Mungkin Iran punya dengan Rusia, mungkin dengan China, mungkin juga dengan negara manapun. Cuman masalahnya adalah apakah ada klausul-klausul dari perjanjian rahasia tersebut yang memungkinkan negara lain terlibat untuk secara langsung maupun tidak langsung.
saya tidak bisa membuka perjanjian tersebut karena ini adalah rahasia negara yang levelnya luar biasa, yang tidak semua ahli bisa baca begitu. Tapi tidak mustahil akan ada klausul-klausul tertentu yang memungkinkan Rusia untuk terlibat, Cina untuk terlibat, Irak untuk terlibat, Yaman untuk terlibat, dan negara-negara lain untuk terlibat. Tapi level keterlibatan mereka itu bisa langsung, bisa tidak langsung, dan bisa juga sebatas keterlibatan secara teknologi untuk mendiamkan suatu sirkulasi informasi ataupun untuk mempermalukan negara tertentu yang menggunakan komunikasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Ini yang kita tidak ketahui. Tapi bagaimanapun juga tentunya Iran membutuhkan sekutu. Yang jelas, perang Israel-Iran ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemerintah Indonesia juga sudah mencium gelagat durasi perang yang berkepanjangan. Presiden Prabowo pun ambil langkah cepat. Ratusan WNI yang kini berada di wilayah konflik Israel-Iran segera dievakuasi. Menteri Luar Negeri juga sudah menghubungi negara-negara sahabat untuk memberikan akses jalur evakuasi WNI. Mau lanjut diskusi? Yuk kita pindah ke kolom komentar.